Nah, Conan menjawab. Halo? Ya, nggak ada yang jawab. Sudah. Mencari pengalaman baru, ilmu baru. Oke. Jadi kan macam-macam kan. Kayak misalnya juga, kenapa kok Mbak beli baju baru? Misalnya. Mungkin karena bajunya sudah jelek semua. Apa pengen nambah koleksi. Soalnya mungkin ada warna yang belum punya. Nah, kan macam-macam. Jadi itu hakikat motivasi ya, ada tenaga dorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Oh, ini nggak kelihatan. Oh, ingin tahu bedanya praktek sama teorinya seperti apa, Mas? So far gimana? Praktek sama teori berjalan bersamaan apa enggak, Mas? Yang Mas pelajarin so far bisa diaplikasikan nggak di tempat kerjanya, Mas? Mbak-mbak juga setelah kuliah sampai sekarang semester berapa ini berarti? Semester 5 ya. Ada kerasa ada bedanya nggak waktu kerja setelah sambil kuliah sama dulu kerja sebelum kuliah? Pernah nggak pas kerja, oh ini kayak yang dipelajarin di mata kuliah ini. Pernah seperti itu nggak? Belum. Yang lain? I see. Nah, tapi kalau ke misalnya ke kehidupan sehari-hari, kayak dulu misalnya belajar pemasaran jasa, terus mbak-mbak misalnya pas datang ke restoran, terus pelayanan dari karyawannya nggak baik gitu, inget nggak kira-kira? Oh dulu padahal kalau jasa harus pelayanannya harus oke, tapi ini kenapa enggak? Itu pernah kepikiran kayak gitu-gitu? Atau dari mata kuliah lain? Oke, manajemen keuangan sama waktu. Betul, betul. Yang lain ada yang mau sharing dengan disiplin? Oh, manajemen sumber daya manusia. Iya, gimana bisa berinteraksi sama rekan kerja, sama atasan ya, Mas? Sip lah.
Jadi ilmu yang Mbak sama Mas dapat bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjutkan ya. Jadi itu ada model motivasi di halaman 2.4, bisa dilihat di situ. Di situ kebutuhan dan keinginan. Nah, ada kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Terus karena ada yang nggak terpenuhi itu ada tekanan. Ada tekanan, terus ada dorongan, sampai jadi yang namanya perilaku. Perilaku itu untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Karena adanya kan awalnya kan kebutuhan sama keinginannya nggak terpenuhi. Makanya ada motivasi tadi, tekanan sama dorongan, terus sampai kita melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan itu setelah kita bertindak itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sama keinginan yang nggak terpenuhi itu tadi. Nah, setelah kebutuhan itu terpenuhi, tekanan lebih berkurang dari sebelumnya. Nah, antara motivasi sama perilaku atau tindakan itu ada yang namanya belajar sama proses kognitif. Jadi kita berpikir, saya Mbak sama Mas lapar. Kalau lapar makanya pengen makan. Nah, gimana caranya kita bisa makan kalau misalnya nggak ada makanan? Ya harus ngapain? Ya harus beli makanannya. Atau misalnya kalau di rumah bisa masak. Itu. Jadi itu proses belajar sama proses kognitif. Ya. Jadi ini saling berkaitan sampai akhirnya kebutuhan sama keinginan tadi bisa terpenuhi. Itu model motivasi dari Sigman sama Kanu tahun 2000. Yang mau ditanyakan dari sini? Nggak ada. Masuk ke peranan motivasi. Jadi peranan motivasi itu bisa membangkitkan perilaku konsumen, mengaktifkan energi diri sendiri sehingga dapat digunakan untuk aktivitas mental dan fisik. Jadi adanya semakin besar motivasi kan otomatis kita semakin semangat untuk melakukan sesuatu, ya kan? Kayak misalnya kalau Mbak sama Mas nggak ada motivasi untuk kuliah, ya nanti pasti waktu kuliahnya nggak istilah kalau bahasa Jawanya aras-arasen, nggak apa ya bahasa Indonesianya aras-arasen itu kayak ngawang-ngawang, bukan ngawang itu juga bahasa Jawa. Pokoknya nggak serius sih intinya, ya nggak bergairah untuk belajar. Nah. Tapi kalau motivasinya semakin besar, otomatis semakin bersemangat dan berenergi. Nah ini juga bisa mengarahkan perilaku konsumen. Bisa mendefinisikan kebutuhan dasar, mengidentifikasikan tujuan, mempengaruhi kriteria pilihan, sama mengarahkan faktor pengaruh yang lain. Jadi dengan adanya motivasi itu bisa seperti itu. Bisa tahu tujuannya apa sih, kepengenannya apa, terus kebutuhannya apa, gimana cara memenuhinya. Jadi ada beberapa pilihannya, misalnya lapar tingkat berat, otomatis makanannya makanan berat kan, kayak nasi atau apa mie yang mengandung karbohidrat. Tapi kalau misalnya laparnya sekedar cuman pengen nyemil, biasanya kan yang jenis makanannya yang ringan-ringan kayak snack tuh. Jadi tergantung, itu bisa mempengaruhi kriteria pilihan kita juga. Oke. Nah, kalau klasifikasi